Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Fitriani, NPM 121-2019-031, kelas akuntansi A pagi semester 3. Ujian semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Soal pertama, lakukan pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif. Yang B, jelaskan atau interpretasi output statistik deskriptif yang tersaji pada video. Jadi kita langsung aja ke SPSS-nya. Ini ya SPSS-nya. Ini udah dimasukin, datanya tuh udah diimport ke SPSS. Kita ke variabel. Nah, kita tuh mau ubah type jenis kelaminnya itu jadi numerik dengan cara transform record into same variable, jenis kelamin masukin ke variabel, out and new values. Out values-nya itu pria, value-nya itu 1 ya, add wanita, value-nya itu 2, continue, oke. Ini didiemin aja. Habis itu kita mau mau ubah, kita kasih dulu value 1, wanita. Oke, habis itu type-nya kita ubah jadi numerik. Tadi kan string, jadi sekarang jadi numerik. Oke. Lanjut, habis itu kita mau bikin diagram batang dengan cara klik graph, legasi dialog, bar. Pilihnya yang simple sama summaries for group of cases. Define, kita masukin jenis kelamin ke kategori of access, kita klik OK. Nah, ini udah muncul ya. Interpretasinya untuk diagram batang adalah pria terdapat 8 orang dan wanita terdapat 7 orang. Lanjut, kita mau bikin pie chart atau grafik lingkaran dengan cara graphs, legasi dialog, pie. Habis itu summaries for group of cases, define. Jenis kelaminnya taruh di define slice by. Habis itu kita klik OK. Nah, interpretasi dari pie chart ini, pie chart itu adalah sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan profesi numerik. Yang warna biru ini tuh pria dan warna pink itu wanita. Nah, di sini bisa lihat ya, prianya lebih banyak daripada wanitanya nih. Lanjut. Nah, kita mau bikin uji data histogram menggunakan variabel yang jenis datanya tersebar secara acak. Contohnya gaji. Gaji itu data variabelnya tersebar secara acak. Caranya itu dengan klik graph, legasi dialog, histogram. Nah, gaji taruh di variabel. Lalu kita klik OK. Nah, ini ya bisa kelihatan ya, yang gajinya 160.000 ada 2 orang. Yang gajinya ada 200.000 ada 8 orang. Nih, kalian bisa lihat dari histogram ini. Lanjut. Nah, untuk grafik segitu aja. Kita ingin pengujian statistik deskriptif dengan cara klik analyze deskriptif statis, kliknya deskriptif, masukin variabelnya, semuanya masukin. Setelah udah dimasukin semuanya, kita klik option. Nah, mean-nya di checklist, zoom-nya di checklist, variance-nya di checklist, range-nya juga, standard deviation-nya juga, minimum, maksimum juga di checklist. Habis itu display order-nya yang variable list. Continue. Lalu kita klik OK.
Oke, ini udah muncul ya outputnya. Interpretasi dari sini adalah N ini jumlah keseluruhannya ya. Di usia range-nya itu ada 17, minimumnya ada 22, maksimumnya 39, rata-ratanya 31,27. Standard deviation-nya 5,934. Nih gaji juga totalnya ada 15. Nih gaji yang paling minimum ada 160.000, yang paling maksimum ada 245.000. Nih. Nah, valid N ini adalah jumlah sampel. Semua datanya tuh kebaca. Jadi valid N totalnya 15. Lanjut. Abis itu kita mau mendeskripsikan yang bagian frequencies dengan cara analyze, descriptive statistics, click frequencies untuk memperoleh data presentase ya. Masukin semuanya ke variabel kecuali nama ya. Nah, ini udah muncul nih frekuensiesnya. Nih, yang valid itu ada 15. Ini berarti udah kemasuk semuanya ya di statistik. Nah, yang di jenis kelamin ini prianya ada 8, wanitanya ada 7. Respondennya sebanyak 15 dengan presentase prianya 53,3 dan wanitanya 46,7. Total presentasenya 100. Nih ada kumulatif persen. Nah, di usia yang usianya 22 ada 2, persennya 13,3. Yang usianya 39 ada 1 dengan presentasi 6,7%. Nih gaji juga, yang gajinya ada 160.000 ada 1 dengan presentase 6,7. Valid persennya 6,7 juga. Oke, sekarang kita ke soal dulu. Ke soal kedua, lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer. Interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid pada video. Oke, jadi kita buka dulu SPSS-nya. Nah, di sini ya ada B01 sampai B06. Ini tuh namanya variabel X1, kemandirian belajar. Dan di sini juga ada bentar ya. Di sini tuh ada M01 sampai dengan M05, yaitu variabel X2 motivasi berprestasi. Yang ketiga ada W01 sampai W07, itu namanya variabel Y atau variabel independen. Nah, kan setelah itu langsung ke pengolahan data ya. Variable view. Nama ini nggak diolah ya, karena cuma angka aja dan terlalu privacy, jadi nggak usah. Kita clear. Nah, yang gender ini kita ubah type-nya jadi string. Kita ubah ya jadi string, jadi trans. Nih, kita lihat dulu gendernya itu apa, laki-laki.
kita ubah dulu. Transform record into some variable, gender masukin ke variabel, ini bentar laki, strip laki, add perempuan, continue. Oke. Oh ini ada yang salah, jadi kita tuh gendernya transformnya record into some variable. Oke. Ini tuh hurufnya besar ya. Add, remove dulu, udah itu perempuan 2, add, continue. Oke. Nah habis itu value nya kita kasih tahu yang satu itu laki-laki, yang dua itu perempuan. Lalu kita ubah jadi numeric. Langsung ke uji kualitas data. Jadi itu kita ke data view, analysis, scale, reliable analysis, nih jadi tuh kita kayak gini nih, dimasukin satu-satu. Setelah itu lalu di box ke item, lalu statistik, descriptive for-nya itu scale if item delete, habis itu continue. Lanjut dulu ya sampai habis. Ini kan baru yang X1. Kita lanjut lagi. Caranya masih sama, analyze, scale, reliable, analysis. Nah, kita tuh ini semuanya kita ganti jadi M01, M02, M03 sampai habis pokoknya M ya. M05. Terus statistiknya masih tadi sama ya pokoknya. Nah, descriptive for-nya scale if delete item, continue. Oke. Nih, nanti aja ya. Habis itu kita lanjut nih untuk yang variabel Y atau variabel independent. Caranya masih sama lagi, analyze, scale, reliable analysis. Nah ini semuanya tuh kita ganti jadi W, karena variabel X nya atau variabel independent itu kan ada di W ya, W01 sampai habis W nya. Nah statistiknya masih sama. Oke. Nah, kita ke atas dulu tadi yang variabel X. Ini yang variabel X ya. Nah,
responden yang mengisi ini tuh ada 171. Persentasenya ada 100. Kan ini ya valid yang mana n-nya itu ada 171, itu tandanya tuh datanya tuh udah kolah semua atau valid semua. Nah, abis itu reliable statistik, uji reliabilitas, pengujiannya dilihat dari nilai Cronbach alpha. Nah, di sini kan diperoleh 0,767. 0,724, yang mana ini berarti datanya itu reliable karena udah di atas 0,6. Ya kan 0,724 itu di atas 0,6 kan, makanya itu datanya udah reliable untuk variabel X1. Nah, kalau yang untuk uji validitas itu uji per butir pertanyaan. Kan di sini ada B01, B02, B06, pokoknya sampai B06. Nah, di sini tuh kalau yang uji validitas itu dilihatnya dari corrected item total correlation. Nah, ini kolom ketiga nih. Nah, di sini tuh dinyatakan valid jika nilai tersebut, nilai ini semua nih di atas 0,3. Nah, di sini tuh di atas 0,3 kan, maka disebutnya di sini tuh valid karena di atas 0,3. Nah, untuk yang ini yang variabel X1, X2. Nah, ini kan datanya tuh valid ya semuanya. Untuk menguji dia reliable atau enggak, kita lihat dari nilai Cronbach alfanya. Di sini tuh ada 0,818. 0,818 ini kan di atas 0,6. Maka disebut datanya ini tuh reliable karena di atas 0,6 nih. Nah, kalau yang di sini tuh sama, untuk menguji data validitasnya itu dengan cara lihat corrected item total relation. Nih, kan di sini juga rata-rata semuanya pada di atas 0,3 kan, maka data ini juga valid. Nah, ini tuh yang variabel Y. Variabel Y atau variabel independen. Nah, di sini tuh ada 7 butir pertanyaan. Di sini Cronbach alfanya itu ada 0,778. Kan 0,778 itu di atas 0,6, artinya dia juga reliable. Dan yang di corrected item total correlationnya untuk menguji data validitasnya itu kan semuanya itu pada di atas 0,3, maka ini dikatakan valid. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga itu lakukan pengujian asumsi klasik data primer, uji normalitas pada data kuesioner primer. Apakah data tersebut berdistribusi normal? Jika data berdistribusi normal, jelaskan dengan analisis grafik histogram, normal PP plot, dan one sample Kolmogorov-Smirnov pada video. Oke, jadi kita langsung aja buka SPSS-nya. Nah, buka SPSS-nya.
kita cari dulu di mana SPSS-nya. Oke, jadi kita langsung aja buka aja SPSS-nya. Pakai data kuesioner. Nah, kita import dulu datanya. Kita klik nih data kuesioner primernya. Kita klik OK. Nah, ini namanya kita hapus aja. Clear. Nah, jadi itu kita pengen totalin ya, tapi sebelumnya itu kita tuh pengen ubah data gender sama kelas ini jadi numerik. Caranya itu gendernya itu apa ya? Gendernya itu perempuan, laki-laki. Nah, kita tuh mau ubah gender sama kelas type-nya jadi numerik dengan cara di transform record into some variable gender all. Oke. Nah, ini diemin aja dulu. Setelah itu kita kasih tahu nih values-nya.
juga ya, kita mau ubah transform record into same variable. Ini kita balikin kelas values-nya. Nah, ini kita juga kita balik-balikin ini, kita remove. Akuntansi A kita ubah jadi 1, add akuntansi B kita ubah jadi 2, add akuntansi C kita ubah jadi sebentar. Ini kita lihat dulu. Oh, oke, ini di spasi ya. Jadi kita transform record into same variable, balikin kelas remove akuntansi A 1, akuntansi B 2, akuntansi C 3. Oke. Kita okein. Lalu kita kasih tahu nih kalau yang 1 itu akuntansi A, yang 2 itu akuntansi B. Itu akuntansi C. Oke. Kita ubah deh type-nya jadi numerik. Kita ubah juga jadi numerik. Oke. Nah, setelah itu kita mau totalin yang B01 sampai B06. Caranya itu ke data kita langsung aja klik transform compute variable, target variabelnya itu total B, karena kita mau ini kan pakai spasi, nggak usah pakai spasi ya. Nanti kalau pakai spasi nggak kebaca soalnya, nggak akan kedetek. Terus kita tuh pilihnya itu yang ini, all. Kita cari sum. Ini yang tanda tanya kita hapus aja, koma. Ini satu-satu juga ya. Sebentar. Nah, udah kayak gini. Sampai B01 aja, bisa kita klik OK. Nah, ini nanti tuh kan muncul total B. Kita akuin lagi transform compute variable, soalnya kan masih ada sampai W ya. Kita ganti jadi total M. Ini juga kita hapusin aja. Oke. Sampai habis, pokoknya M-nya sampai M05. Lalu kita klik OK juga. Nanti muncul
total M. Lanjut lagi, transform ini terakhir ya buat total W. Caranya masih sama, W01, koma, W02, ini satu-satu ya. W07. Oke. Nah, ini udah ada tuh. Karena udah ada total B, total M, total W, langsung melakukan pengujian. Tapi kita mau ini dulu, labelin. Jadi label untuk total W itu adalah kemandirian belajar. Label untuk total M adalah motivasi berprestasi. Dan dan label untuk total W adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Oke, udah dilabelin. Terus jangan lupa juga kita ubah ininya nih, measure-nya ke scale semua. Scale. Oke. Lalu kita langsung ke pengujiannya. Pengujiannya dengan cara analyze, regression. Kita cari regression di mana? Regression, linear. Yang depend itu yang prestasi praktikum. Taruh di depend. Nah, kan ini kan yang prestasi praktikum itu kan total W. Kalau kita taruh di depend ya. Yang di independennya itu kita taruh kemandirian belajar sama motivasi berprestasi. Nah, plotnya pilih yang ini nih, continue. Bentar, plot. Nih yang standar design residual plotnya itu yang histogram. Kita pilih histogram sama normal probability plot, karena mau lihat datanya normal atau enggak kan. Nah, continue. Lalu kita ke save, klik on standard design di residual. Nah, yang unstandard design nanti akan ke compute sendiri buat pengujian yang one sample KS tadi. Lalu kita klik continue, klik OK, muncul outputnya. Nah ini kita diemin dulu ya. Lanjut ke pengujian one sample KS tadi. Caranya itu klik analyze, non parametric, legacy dialog, one sample KS. Masukin standar ininya tuh nih, unstandard ke test variables. Nah, test distributionnya tuh normal, udah bener, karena kita mau uji normalitas. Lalu klik OK. Nah, ini udah muncul nih. Untuk yang histogram bentuknya seperti ini. Jika bentuk garis melengkungnya
seperti ini tandanya udah normal secara kasat mata. Di sini diagram batangnya udah masuk semua ya di line, berarti itu tandanya tuh normal ya, kan udah masuk semua kan. Lalu untuk yang normal PP plot ini, di sini ada garis diagonal dan titik-titik nih, titik-titik ini. Nah, titik-titik ini tuh responden yang mana udah mengikuti garis diagonal. Secara kasat mata bisa diambil kesimpulan bahwa data ini tuh normal. Nah, jadi tuh jika distribusi data residualnya normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis normalnya. Oke, nah jadi tuh kalau yang uji untuk histogram sama normal PP plot itu kayak belum yakin banget kalau ini tuh normal, jadi kita bisa langsung ke one sample KS untuk lebih memastikan pengujiannya normal. Uji yang paling minimal ini tuh one sample KS. Nih, di sini tuh menunjukkan langsung angka atau udah spesifik untuk meyakinkan lagi uji normalitasnya. Di sini tuh ada nilai singtotal. Nah, itu ada nilai singtotal. Nih ya, 0,074. Pengambilan keputusan jika nilai singtotalnya itu lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Jadi tuh ini kan 0,75, lebih besar kan dari 0,05, maka ini tuh bisa dikatakan normal. Oke, kita nah, jadi tuh data tersebut berdistribusi normal ya. Nah, tadi juga yang C itu juga dijelasin analisis grafik histogramnya, normal PP plotnya sama one sample cosmografnya. Oke, kita tuh mau lanjut latihan one sample t-test. Yang mana nih, sebentar. Nah, di sini tuh lakukan pengujian one sample t-test nih. HO nya itu nilai rata-rata berat badan mahasiswa. Kita ke soal aja. HO nya itu nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB YARSI angkatan 2019 sama dengan 55 kg. Nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB YARSI angkatan 2019 tidak sama dengan 55 kg. Maka hipotesisnya yang terbukti adalah, nanti ya kita coba. Nah, yang lanjut lakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan T hitung dan T tabel, maka hipotesis yang terbukti adalah, oke, kita langsung aja ke T yang tadi. Kita langsung aja ke pengujian hipotesis dengan cara analyze, compare mean, one sample t-test, variabel berat badannya kita masukin, T
Test value-nya jangan lupa diketik 55 ya, karena kan 55 kg. Oke. Nah, ini muncul outputnya. Untuk interpretasinya, tabel output diperoleh hasil dengan rincian nilai statistik deskriptif, yaitu nilai atau jumlah n. Jumlah n-nya itu ada 10. Nah, jadi ini kan rata-ratanya tuh 59. Nah, dianggap sama karena mendekati 55 kilo. Nah, jadi tuh one sample di tabel one sample t-testnya ini diperoleh T hitungnya itu 1,714, degree of freedom-nya itu atau DF-nya itu 9. Sing totalnya itu 0,121. Kriterianya itu sing totalnya itu kan 0,0121. Nah, 0 kalau sing totalnya itu lebih besar daripada 0,05 itu emang udah standarnya. Maka HO diterima dan HA ditolak. Ini kan 0,0121. 0121 kan lebih besar daripada 0,05. Jadi HO diterima dan HA ditolak. Karena HO-nya diterima, kan tadi kan HO itu kan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sama dengan 55 kg. Nah, maka hipotesis yang terbukti adalah H0, yaitu nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Nah, terus yang kedua itu kan tadi soalnya itu lakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Nih, caranya itu nih T hitungnya kan 1,714. Nah, DF-nya itu 9. Nah, rumus T tabel itu, rumus untuk menghitung pengujian parsialnya itu alfa dibagi 2. Alfanya itu 0,05. Nah, dibagi 2 jadi 0,025 kan. Nah, kita tuh ke ini nih. Uji tabel T. Nih 0,025 kan. Nah, terus tadi tuh DF-nya berapa? DF-nya itu 9. Nah, jadi tuh hasilnya itu 2,26216. Nah, T tabel itu lebih besar daripada T hitung. T hitungnya tadi itu 1,714. Maka nilai rata-rata berat badan, nilai acuannya itu sebesar 55 kg. Jadi itu kesimpulannya sama, yaitu H0, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sama dengan 55 kg. Yaitu kesimpulannya sama ya. Jadi tuh caranya itu T hitungnya tuh kan 1,714. Nah, lebih kecil kan daripada T tabel nih yang 2,216, berarti HO-nya diterima, yang mana rata-rata sama dengan nilai acuannya itu 55 kg, bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI sama dengan nilai acuan yaitu 55 kg. Jadi kesimpulannya
menggunakan signifikan atau sing to tell sama dengan kesimpulan menggunakan t-tabel dan t-hitung. Nah, kita lanjut lagi. Kita mau ke ini soalnya. Lakukan pengujian two sample t-test atau independent t-test. Pengujian hipotesisnya kalau H0 itu kedua kelompok memiliki rata-rata belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dan kelompok 2 kelas B. Yang HA-nya ini kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dan kelompok 2 kelas B. Maka hipotesis yang terbukti adalah, dan yang satu lagi, lakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan t-hitung dan t-tabel, maka hipotesis yang terbukti. Jadi itu kita langsung aja ke SPSS. Nah, kita cari dulu ya. Nah, ini dia. Pengujian two sample t-test ini uji beda dua sampel digunakan untuk membandingkan dua rata-rata data. Ini yang independent t-test yang itu. Tadi ada di soal. Independent t-test itu sendiri atau enggak berhubungan ya. Nah, kita tuh yang pertama kita transform record into same variable kelompok nih tidak menggunakan Excel. New-nya itu 1 menggunakan Excel. New value-nya itu 2. Lalu kita klik continue. Habis itu kita klik OK. Nah, di variable view-nya ini kita ubah kelompok jadi numerik. Value-nya ini jangan lupa menggunakan Excel. Add OK. Nah, habis itu kita ke analyze, compare mean, independent sample t-test, nilai di tes variabel, kelompok di grouping group variabel, define grupnya, grup 1 ya 1, grup 2 ya 2. Lalu continue. Oke. Muncul outputnya. Interpretasinya kelompok tidak menggunakan Excel atau kelompok 1 atau kelompok A itu tuh rata-ratanya ada 82,27 dan standar deviationnya ada 7,658, standar error minnya 1,977, dan kelompok yang menggunakan Excel atau kelompok 2 atau kelas B itu jumlahnya itu ada 15, rata-ratanya 88,60, standar deviationnya 6,663, dan standar error minnya 1,720. Nah, dari rata-rata lebih bagus yang menggunakan Excel ya. Nih, beda jauh 6 sekian.
kedua kelompok memiliki rata-rata hasil yang berbeda. Table independent sample test ini kita interpretasikan di sini untuk bagian Levin test. Di sini kan ada nilai signifikan ya, yaitu sebesar 0,582. Ini yang bagian equal variance assume-nya. Nilai F-nya itu ada 0,310. T hitungnya ada 2,416 dan sing totalnya itu ada 0,022. Nah, di sini juga ada mean difference-nya segini dan lower-nya mean 11,702 dan upper-nya sekian. Nah, kesimpulannya itu kan sig totalnya itu 0,022 ya. Nah, 0,22 ini kan kurang dari 0,05. 0,5 itu udah standarnya. Jadi HO ditolak dan HA diterima. HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, jadi itu hasilnya itu ya tadi HA, yang artinya itu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Hipotesisnya yang terbukti itu yang itu. Nah, yang lakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Maka hipotesis yang terbukti kan T hitungnya ini ada min 2,14, min 2,416. DF-nya itu ada 28. Nah, kita tuh cari T tabel tuh dengan cara alfa dibagi 2, alfanya itu 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. DF-nya itu 28. Jadi kita ke sini ya. T tabel. Nah, T tabelnya 0,25. Terus ke 28 nih, 28. Kan ini hasilnya sama dengan 2,04 sekian kan. Nah, jadi kalau misalkan T hitungnya tadi tuh 2,416 karena minnya udah hirauin aja. Nah, T hitung itu lebih besar daripada T tabel karena T hitungnya itu 2,416 sedangkan T tabel itu 2,04. Jadi menunjukkan HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata. Jadi itu HA itu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dan kelompok 2 kelas B. Jadi itu hipotesis yang terbukti itu yang HA tadi, itu yang kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Ya, oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nih soalnya, lakukan pengujian to sample t-test, Pearson test. Pengujian hipotesisnya HO tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YARSI dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Dan HA ada perbedaan. HO pokoknya tidak ada perbedaan ya. Kalau HA itu ada perbedaan rata-rata dari rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YARSI dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Maka hipotesis yang terbukti adalah, kita langsung aja ke SPSS-nya. Nah, ini dia. Oke. Jadi itu kita ke ini. Jadi itu caranya analyze, compare means,
pirate, karena kan kita emang pirate sampel t-test ya. Nah, berat sebelum ke variabel pertama, berat sesudah ke variabel kedua. Lalu klik OK. Nah, ini interpretasinya dilihat hasil sampel statistik deskriptif. Di sini nih sampel statistik. Nah, ini tuh berat badan sebelumnya nih rata-ratanya ada 6681, yang berat badan sesudahnya ada 61,94. Lalu yang pirate sample correlation menunjukkan hasil korelasi variabel sebelum dan sesudah. Jumlah nilai korelasinya ada 16, nilai korelasinya ada 0,899 dan nilai signifikannya ada 0,000, yang artinya lebih kecil dari nilai probabilitasnya, yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan adanya hubungan antara variabel berat badan sebelum dan sesudah diberi obat. Nah, terus kita ke yang ini nih, pirate sample test. Nih, hipotesisnya itu HO tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, dan HA adanya perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Nah, di sini tuh diperoleh rata-ratanya itu 4,875. Standard deviation-nya 2,941 dan nih ya, nilai lowernya tuh 3,308 sama uppernya 6,442, dan degree of freedom-nya ada 15. Nah, kan di sini tuh kita bisa lihat ya, sing to tell-nya itu ada 0,000. Lebih, yang artinya tuh lebih kecil dari nilai probabilitasnya tuh yang 0,025. Artinya itu HO ditolak dan HA diterima. HO ditolak dan HA diterima. Jadi tuh yang kan berarti tuh kalau HO ditolak dan HA diterima berarti HA aja kan yang diterima. HA-nya itu ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Maka hipotesis yang terbuktinya itu HA diterima, yaitu ada perbedaan rata-rata berat badan. Nah, kita itu pengen melakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Nih, T hitungnya itu ada berapa? T hitungnya itu ada 6,630 dan DF-nya itu ada 15 ya. Nah, kita ke T tabel. (0,025) sama DF itu 15. Nah, ini hasilnya 2,13 yang T tabel ya. Nah, jadi tuh kan T hitungnya tadi tuh 6,630, berarti lebih besar daripada T tabel. T tabelnya itu 2,13. Jadi HO ditolak dan HA diterima. H-nya itu ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dan dengan sesudah diberi obat. Jadi hipotesis yang terbukti adalah HA. Adanya perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Oke. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya.
Ini jawabannya HA ya, adanya perbedaan. Lakukan pengujian ANOVA satu arah one way ANOVA. Pengujian hipotesis HO-nya itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat XYZ adalah sama, dan HA-nya itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat XYZ adalah tidak sama. Maka hipotesis yang terbukti. Yang terakhir ini, lakukan pengujian simultan atau UJF dengan menggunakan nilai F hitung dan F tabel. Maka hipotesis yang terbukti. Kita langsung aja ke SPSS-nya. Jadi itu kita klik aja transform record into same variable, kelompok pasien ke variable, all values-nya itu obat X, satu add obat Y, 2 obat Z, 3 add, lalu kita klik OK. Tuh, yang tadinya obat X berubah jadi berubah jadi 1, yang obat Y juga berubah jadi 2, dan obat Z juga berubah jadi 3. Lalu kita ubah type-nya itu jadi numerik dengan cara kita ini values-nya itu 1 obat X, 2 obat Y, yang ketiga obat Z. Kalau klik OK, lalu kita ubah jadi numerik. Langsung masukkan ke pengujian one way ANOVA-nya. Caranya itu analyze, compare means, one way ANOVA, tekanan darah itu di dependent list, sama kelompok pasien itu di faktor. Lalu kita klik option. Nah, ini kita di statistik itu kita klik deskriptif sama homogeneity. Lalu kita klik continue. Post hoc yang Bonferroni sama 2K. Nih ya udah 0,05 signifikannya. Lalu continue. Lalu kita klik OK. Oke, secara deskriptif atau tabel deskriptif, jumlah pasien yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah 21 pasien dari masing-masing ketiga kelompok. Obat X berjumlah 7 orang, obat Y berjumlah 7 orang, dan obat Z berjumlah 7 orang, totalnya itu 21. Nah, di sini bisa lihat kelompok pasien 1 peminum obat X ada rata-rata tekanan darahnya 125, yang paling rendahnya itu 110, dan tekanan darah paling tingginya itu 140. Nah, kelompok pasien kedua peminum obat Y jumlahnya 7 orang, tekanan darahnya rata-ratanya 125, dengan tekanan terendahnya itu 105 dan tertingginya itu 140.
Dan terakhir itu obat Z. Dari 7 orang pasien peminum obat Z, kita dapat melihat rata-rata tekanan darahnya sebesar 152,14 dengan tekanan darah paling rendahnya itu 130 dan tekanan darah paling tingginya itu 175. Ya. Yang interpretasi test of homogeneity of variance, yang di Levene statistiknya itu yang based of mean-nya ada 0,352. Nah, yang ada di sini kan ada signifikan ya 0,708. Nah, signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut mempunyai bisa disimpulkan bahwa varian dari ketiga kelompok pasien dan tekanan darah tinggi tersebut memiliki varians yang sama, yaitu dari signifikan ini 0,708 kan lebih besar dari 0,05, berarti variansnya sama atau homogen. Nah, terus jadi tuh hipotesisnya itu HO itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. HA itu adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Output ANOVA-nya itu kan ini F hitung nih, yang 10,005 dan DF-nya itu ada 2. Nah, caranya itu kayak gini. Nilai signifikannya kan 0,01. Nah, 0,01 itu lebih kecil daripada 0,05 di ANOVA ini nih. Jadi HO ditolak dan HA diterima, yang artinya itu HA itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan atau berbeda. Keputusan yang diambil dengan menggunakan hipotesis yang HA tadi, yaitu ketiga varian memiliki rata-rata tekanan darah yang berbeda atau tidak sama. Jadi dari obat X, Y, Z masing-masing memberikan efek terhadap tekanan darah pasien yang berbeda juga. Nah, habis itu jadi tuh hipotesis yang terbukti itu HA ya, artinya adanya perbedaan atau tidak sama. Nah, kalau yang terakhir nih, lakukan pengujian simultan uji F dengan menggunakan F hitung dan F tabel, maka hipotesis yang terbukti adalah ini F hitungnya itu ada 10,005 dan DF-nya itu ada 2. Within grupnya ada 18. Di within grupnya yang di DF itu ada 18. Nah, caranya itu pembilang dibagi penyebut. Nah, pembilangnya itu between itu yang ini yang 2 nih, between groups. Yang penyebutnya itu within, berarti 18,2/18 sama dengan 3,55. Ya, ada di F tabel. Nih, kan tadi tuh pembilangnya itu kan yang between itu 2 sama 18. Nah, jadi tuh 3,55. Nah, 3,55 ini lebih, jadi tuh F hitungnya itu yang tadi yang 10,055 kan lebih besar daripada 3,55. Artinya itu HA diterima. HA diterima artinya itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, Z adalah tidak sama atau berbeda. Jadi, dapat disimpulkan ketika jenis obat ini bisa memberikan efek ya, atau tidak sama atau berbeda ya, maupun yang tadi pakai uji tabel ANOVA sama yang pakai
pengujian simultan uji F itu hasil keputusannya atau yang disimpulkannya itu sama, yaitu HA, rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, Z adalah tidak sama. Oke. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.